Sahabat desa di mana saja berada, halo apa kabarnya? Tentunya masih dalam keadaan sehat. Dan kali ini akan kami sajikan satu informasi yang sangat penting, khususnya bagi para kepala desa yang sudah dilantik atau baru saja dilantik. Di sini akan kami sampaikan atau kami informasikan setelah menjabat sebagai kepala desa, tentunya kepala desa harus tahu tentang perdes yang harus dikuasai. Nah, dalam sajian kali ini akan kami suguhkan tentang perdes yang harus dikuasai kepala desa setelah menjabat kepala desa. Yang pertama adalah perdes RPJMdes. Kedua, perdes RKPdes. Tiga, perdes APBdes. Ketiga perdes tersebut termaktub dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014. Inilah tiga perdes yang harus dikuasai oleh kepala desa atau kades. Saya ulang, yang harus dikuasai adalah perdes RPJMdes, perdes RKPdes, dan perdes APBdes. Perdes RPJMdes. RPJMdes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa jabatan atau masa kekuasaan. RPJMdes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin desanya. Dalam RPJMdes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa. Ada beberapa langkah dalam menyusun RPJMdes. 1. Harus ditetapkan dalam surat keputusan desa terdiri dari pembina antara lain kepala desa, sekretaris desa, ketua LPMD, anggotanya LPMD, KPMD, dan masyarakat perwakilan kelompok masyarakat yang lain. Jumlah tim sekitar 7-11 orang dengan harus menyertakan perempuan di dalamnya. 2. Melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan kabupaten atau kota. Sebelum menyusun isi RPJMdes, seluruh tim harus lebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ketidaksesuaian. 3. Kajian kondisi desa antara lain harus melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun, dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini. 4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa atau musdes. Musdes digelar BPD dengan materi pembahasan antara lain laporan hasil kajian kondisi desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Penyusunan RPJMdes. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMdes. Selanjutnya yang harus dikuasai adalah perdes RKPdes. Selain RPJMdes, pemerintah desa juga harus menyusun rencana kerja pembangunan desa yang berlaku untuk 1 tahun. RKP ini tentu saja haruslah sesuai yang ada dalam RPJMdes. RKP desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal September tahun berjalan.
Perdes RKP Desa disusun dengan tahapan seperti berikut ini. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJMdes, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa. Penyusunan RPJMdes dan RKP adalah landasan yang akan menjadi pedoman pembangunan desa menuju cita-cita warga desa di bawah kepemimpinan kepala desa. Selanjutnya yang harus dikuasai adalah Perdes APBdes. APBdes 2021. Pasca Perdes RKPdes 2021 ditetapkan atau disahkan, maka pemerintah desa harus segera membuat draft rancangan APBdes 2021 untuk kemudian nantinya dibahas, disepakati, dan disetujui bersama dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Ada beberapa tahapan atau alur yang perlu dilalui dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa APBdes tahun anggaran 2021. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjadi dasar, landasan, rujukan, acuan, SOP, parameter bagi tim penyusun RAPBdes, pemerintah desa, BPD, inspektorat, dan lain-lain yang terkait sistem akuntansi pengelolaan keuangan di desa. Berikut ini penjelasan singkatnya. Sekretaris Desa mengordinasikan penyusunan rancangan APBdes 2021 berdasarkan RKP Desa 2021 tahun berkenaan. Selain berdasarkan dokumen RKP Desa tersebut, penyusunan rancangan APBdes dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBdes yang telah diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Draft rancangan APBdes tahun anggaran 2021 ini kemudian dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan desa atau Perdes APBdes 2021. Rancangan Perdes APBdes yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Desa atau Sekdes kepada Kepala Desa. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Sahabat desa di mana saja berada, untuk kita ketahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa. Tahun anggaran APB Desa meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBdes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan PP 72 Tahun 2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bagi hasil pajak daerah, kabupaten atau kota paling sedikit 1,0% untuk desa, dan dari restribusi kabupaten atau kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Demikian sekilas 3 perdes yang harus dikuasai kepala desa setelah menjabat menjadi kepala desa. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih.